Halo semuanya, pernah nggak sih kalian nonton film fantasi atau main game terus mikir, wow kok bisa gambarnya sekeren ini? Nah, di balik semua keajaiban visual itu, ada sebuah perjalanan yang luar biasa banget. Dan hari ini kita bakal telusuri bareng-bareng evolusi dari komputer grafis. Oke, coba deh lihat ini. Di satu sisi, kita punya gambar yang cuma berupa garis-garis simpel di layar jadul. Benar-benar dasar banget ya. Terus, lihat sisi satunya. Sebuah kokpit pesawat di virtual reality yang saking nyatanya, kita kayak bisa ngerasain terbang beneran. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa lompat dari situ ke sini? Ini kan perubahannya gila-gilaan ya. Teknologi apa aja sih yang bikin ini semua mungkin? Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus mundur dulu nih ke akarnya. Ibaratnya, sebelum kita bisa lari maraton di dunia virtual yang super kompleks, kita harus belajar jalan dulu kan? Jadi, yuk kita mulai dari yang paling dasar. Sebetulnya, apa sih komputer grafis itu? Gampangnya gini deh, bayangin aja komputer grafis itu cara kita ngajarin komputer buat jadi seniman digital. Atau arsitek digital, bisa juga. Jadi ini tuh proses mengubah barisan kode yang rumit, jadi gambar yang bisa kita lihat dan nikmati. Mulai dari hal sepele kayak emoji di HP kalian, sampai visualisasi lubang hitam yang keren banget di film-film fiksi ilmiah. Setiap revolusi teknologi, itu pasti punya pahlawannya kan? Nah, sekarang yuk kita putar waktu. Kita bakal kenalan sama para pionir jenius yang berhasil mengubah layar kosong jadi kanvas digital yang kemungkinannya nggak terbatas. Coba kita lihat perjalanannya. Awalnya banget nih, di tahun 50-an, komputer grafis itu cuma jadi alat eksklusif buat para insinyur di lab-lab keren kayak Bell dan Boeing. Tapi ilmunya nggak diam di situ aja. Di tahun 60-an dan 70-an, ide-ide ini meledak di universitas-universitas, jadi tempat lahirnya inovasi gila-gilaan. Puncaknya, tahun 80-an, Hollywood mulai sadar, wah ini bisa bikin film kita keren banget, dan dari situlah komputer grafis jadi bintang besar. Tentu aja, semua ini nggak bakal terjadi tanpa momen-momen aha yang penting banget. Contohnya nih, Sketchpad di tahun 63. Itu bener-bener game changer. Untuk pertama kalinya, manusia bisa nyentuh dan berinteraksi langsung sama gambar di layar. Terus, penemuan sensor digital itu seolah-olah ngasih mata ke komputer, biar bisa melihat dan nyimpen gambar. Dan yang paling penting, munculnya PC atau komputer pribadi. Inilah yang bawa semua teknologi canggih ini dari lab raksasa langsung ke meja kerja kita semua. Semuanya berubah dari situ. Oke, jadi hardware-nya udah siap nih. Tapi ada tantangan besar berikutnya. Gimana caranya kita ngajarin komputer buat gambar dunia persis kayak yang kita lihat? Lengkap dengan benda-benda yang padat, ada cahaya, ada bayangan, ada warnanya. Itu kan jauh lebih rumit ya. Coba bayangin deh, komputer awalnya itu cuma bisa gambar objek kayak kerangka kawat transparan gitu. Jadi kalau ada kubus, kita bisa lihat semua sisinya sekaligus. Padahal kan di dunia nyata nggak gitu. Kita cuma bisa lihat sisi yang menghadap kita kan? Sisi belakangnya ketutupan. Nah, tantangan pertama para pionir itu ngajarin logika simpel ini ke komputer. Komputer, gambar yang kelihatan aja ya. Yang ketutupan jangan digambar. Masalah ini dikenal sebagai visibility problem. Terus solusinya gimana? Genius banget. Mereka mikir, gimana kalau kita pecah aja gambarnya jadi jutaan titik-titik super kecil? Nah, titik-titik inilah yang sekarang kita kenal sebagai pixel. Dengan ngasih warna ke setiap pixel, komputer akhirnya bisa ngecat kerangka kawat tadi dan bikin ilusi benda yang padat. Inilah lahirnya grafis raster, yang jadi dasar dari hampir semua layar yang kalian lihat sekarang. Oke, bikin benda jadi kelihatan padat udah bisa. Tapi, bikin benda itu kelihatan nyata. Itu level selanjutnya. Para peneliti ini sampai buka-buka buku fisika lagi loh. Mereka ciptain teknik kayak ray tracing. Gampangnya, teknik ini mensimulasikan gimana cahaya bergerak di dunia nyata. Jadi, komputer itu seolah-olah nembakin sinar cahaya virtual buat ngitung pantulan dan bayangannya. Hasilnya, kilo metalik di mobil, pantulan di genangan air, atau bayangan yang realistis di game dan film, semua itu berkat teknik ini. Nah, dengan fondasi teknis yang udah kuat ini, terjadilah ledakan kreativitas yang luar biasa. Komputer grafis akhirnya keluar dari lab dan meresap ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan seringkali tanpa kita sadari. Kita mulai dari CAD atau Computer Aided Design. Dulu sebelum ada CAD, arsitek dan insinyur itu gambarnya manual di kertas super besar. Repot banget kan? Nah, CAD ini merevolusi semuanya. Dengan CAD, mereka bisa desain apa aja. Dari mesin mobil sampai gedung pencakar langit dengan presisi yang super duper akurat. Semuanya secara digital. Lanjut ke dunia seni. Komputer grafis ini ngasih seniman sebuah kanvas digital yang nggak ada batasnya. Mereka nggak lagi terikat sama cat dan kuas. Sekarang, mereka bisa bikin karya seni dari barisan kode matematika, melukis pakai cahaya, atau bikin desain iklan yang bikin kita semua melongo. Dan tentunya, hiburan.
Disinilah komputer grafis benar-benar pamer kekuatan. Kalian ingat dinosaurus di Jurassic Park? Atau dunia sihir yang magis di film-film animasi? Yah, semua keajaiban visual itu bisa ada berkat kekuatan komputer grafis. Tapi ini bukan cuma soal hiburan loh. Komputer grafis itu juga bisa nyelamatin nyawa. Lewat simulasi, pilot bisa latihan menghadapi situasi darurat yang paling ekstrim sekalipun tanpa harus beneran terbang. Calon dokter bedah bisa latihan operasi berulang kali di pasien virtual sebelum mereka menyentuh pasien beneran. Intinya, ini soal belajar dari kesalahan di dunia digital, di mana nggak ada nyawa yang jadi taruhannya. Dan yang terakhir, visualisasi data. Zaman sekarang kan kita dibanjiri data ya, mulai dari data pasar saham sampai ramalan cuaca. Nah, komputer grafis ini tugasnya jadi penerjemah. Dia ngubah jutaan angka yang bikin pusing, jadi grafik yang gampang banget dibaca atau peta cuaca yang interaktif. Jadi kita bisa lebih gampang ngelihat pola dan ngerti dunia di sekitar kita. Oke, kita udah lihat perjalanannya dari awal sampai sekarang. Pertanyaannya, terus abis ini apa? Yuk kita intip sedikit dapurnya para kreator modern dan coba bayangin apa yang bakal datang selanjutnya. Buat bikin semua keajaiban tadi, para kreator punya kotak perkakas digitalnya. Ada AutoCAD, ini jagonya buat desain arsitektur yang presisi. Ada OpenGL, ini kayak bahasa universal, biar software bisa ngobrol sama kartu grafis. Terus ada Engine, kayak Unity. Ini ibarat studio lengkap buat ngebangun dunia game atau pengalaman AR/VR. Dan semua itu kodenya ditulis dan dirakit di tempat kayak Visual Studio. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita udah berhasil menempuh perjalanan yang luar biasa. Dari yang tadinya cuma bisa gambar garis-garis simple, sekarang kita bisa membangun sebuah realitas digital yang utuh. Teknologi kayak augmented dan virtual reality itu sekarang udah mulai bikin batas antara dunia nyata dan dunia digital jadi makin tipis. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau dulu kita butuh puluhan tahun riset buat bikin satu gambar realistis, tapi sekarang AI bisa bikin satu dunia utuh cuma dari satu kalimat perintah, kira-kira batas selanjutnya apa ya? Imajinasi dan teknologi bakal bawa kita kemana lagi setelah ini? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.